Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu SMP Negeri 12 Semarang. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rofiatun, guru SMP Negeri 12 Semarang, CGP Angkatan 9. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Slamet, Bapak Ibu Guru, serta mahasiswa PPL yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di ruangan yang sangat luar biasa, walaupun sedikit panas. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa ilmu yang sudah saya pelajari di program pendidikan calon guru penggerak. Tujuannya yaitu yang pertama, guru menerima konsep implementasi budaya positif sekolah. Yang kedua, guru menghayati konsep implementasi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, guru menerapkan konsep implementasi budaya positif di sekolah. Agenda yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama kita akan belajar bersama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, ada suatu hal yang perlu kita sepakati. Apakah Bapak setuju dan Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Yang pertama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, rantai akan kokoh kalau semua matanya baik. Yang keempat, setangkai bunga tidak membandingkan dirinya dengan bunga yang lain. Bunga bermekaran bersama-sama. Dari keempat hal tersebut, apakah Bapak Ibu sepakat? Oke, terima kasih. Let's start. Mari Bapak Ibu kita mulai belajar bersama dengan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita kembali sedikit ke belakang, mengingat kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di dalam filosofinya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bukan tabula rasa, bukan selembar kertas putih yang kosong, yang tugas kita memberi coretan-coretan di dalamnya, bukan. Yang kedua, pendidikan menuntut segala kodrat anak. Anak sudah memiliki potensi masing-masing sejak lahir. Yang ketiga, bahwa pendidikan adalah budi pekerti. Ada olah rasa, olah pikir, dan cipta.
Kemudian guru diibaratkan seorang petani, di mana tanaman yang akan kita tumbuhkan dengan baik tergantung bagaimana kita memperlakukan tanaman tersebut. Kalau kita menanam padi, harapannya juga tumbuh padi. Pupuk apa yang tepat untuk padi? Dan kalau kita menanam jagung, pupuk apa yang tepat untuk jagung? Kemudian pendidikan berpihak pada anak atau student center. Yang terakhir, pendidikan adalah taman siswa. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan suatu budaya positif, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Kelihatannya kok cuacanya panas. Kita bergerak sebentar nih Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar, kita merelaksasi badan kita sebentar. Kita menggerakkan tangan kita. Kita akan berlatih ice breaking dengan tepuk guru SMP Negeri 12 Semarang. Yang pertama, ketika saya mengatakan guru SMP 12 Semarang, tepukan yang pertama saya kasih contoh terlebih dahulu. Guru SMP Negeri 12 Semarang, wonderful. Yang kedua, excited. Salah. Ini excellent dulu, excellent. Kemudian yang ketiga, excited. Nah, yang terakhir, tepukan yang terakhir, alright. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Wonderful. Yang pertama, wonderful. Yang kedua, excellent. Yang ketiga, excited. Yang keempat, alright. Gitu ya. Oke. Guru SMP Negeri 12. Wonderful. Wonderful. Excellent. Excited. Alright. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kompak bersama-sama. 1, 2, 3. Guru SMP Negeri 12 Semarang. Wonderful. Excellent. Excited. Alright. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita belajar bersama. Yang pertama yaitu budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Kita melaksanakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dibangun untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar anak-anak dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah di dalam menciptakan budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya minta pengalaman Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah pernah Bapak Ibu alami. Oke. Bapak Ibu mungkin masih ingat di masa sekolah.
jadi guru, serta jadi orang tua. Ketika Bapak Ibu guru jadi murid, Bapak Ibu guru kala jadi murid itu melakukan sebuah kesalahan. Pak Kohar, ini Pak Kohar. Nah, oke. Ini kan masih muda ya, dianggap murid. Pak Kohar, pengalaman Pak Kohar ketika jadi murid waktu itu dan melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh guru Pak Kohar? Sebetulnya kalau dulu ya pas jadi siswa, kebetulan saya agak nurut ya. Iya. Jadi rajin kalau siswa, pas jadi siswa rajin. Jadi PR selalu dikerjakan, datang juga tepat waktu. Malahan dulu yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kelas 1 SD itu disuruh gurunya untuk mengajarkan membaca itu huruf di depan itu ke siswa. Itu yang pengalaman yang berkesan banget bagi saya gitu. Dan tidak menyangka ternyata saya jadi guru sekarang gitu. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Ternyata Pak Kohar jadi murid tidak pernah melakukan kesalahan. Sebentar, jangan pergi dulu. Nah, sekarang di rumah. Nah, Pak Kohar punya orang tua, punya. Ketika Pak Kohar di rumah melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai manusia tidak memungkiri kalau kita pernah melakukan kesalahan. Apa yang orang tua lakukan? Yang orang tua lakukan menasihati, Bu. Menasihati. Bagaimana cara orang tua Pak Kohar menasihatinya? Cara menasihati. Saya Pak Kohar, Pak Kohar orang tua. Ya paling jangan begini, jangan begitu gitu. Tapi biasanya disampaikan sebelum hal terjadi gitu. Jadi lebih, kalau orang tua saya lebih ke pencegahan. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Oke, terima kasih Pak Kohar. Buat tanya, Bu Fitri yang muda lagi. Ke depan ya Bu Fitri ya. Kita berbagi pengalaman dulu. Bu Fitri sebagai seorang guru, ada seorang murid yang melakukan kesalahan. Tindakan apa yang Bu Fitri lakukan kepada murid tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menyampaikan, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, yang pertama saya klarifikasi dulu. Kira-kira melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya, ada latar belakangnya, gitu. Tidak serta-merta siswa itu langsung melakukan kesalahan karena iseng saja, kayak gitu. Nah, setelah kita tahu sebabnya, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Dan sebisa mungkin saya pendekatan ke anak itu bukan hukuman, tetapi supaya anak bisa sadar dengan sendirinya. Luar biasa. Bapak Ibu, tepuk salut untuk Bu Fitri yuk. Nah, salut. Terima kasih Bu Fitri. Pengalaman yang luar biasa, Bu Fitri sudah menangani anak dengan penuh kesabaran. Nah, Bapak Ibu, sekaranglah masuk bagaimana kita menciptakan disiplin positif di sekolah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tumbuh atau muncul pada saat kita berada di sekolah maupun di dalam rumah tangga. Pernah Bapak Ibu di dalam rumah tangga ada masalah? Yang sudah berkeluarga? Pernah, oke. Siapa yang mau berbagi untuk pengalamannya di dalam rumah tangga? Kadang kita punya suami, punya istri, melakukan sesuatu, bagaimana kita menyelesaikannya?
Apakah dengan kamu itu loh, bla 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 bla, gitu, atau Dek, sini duduk Dek, kenapa sih kamu melakukan hal itu? Bapak Ibu, pengalaman yang mana? Dengan kamu itu loh, atau duduk Dek, mana yang Bapak Ibu gunakan? Tidak semua. Menurut Bunga Tuni bagaimana Bunga pengalamannya menerapkan disiplin positif di rumah? Budaya positif diciptakan di rumah. Maka sesuatu yang diberikan kepada saya, apa ya tak kadang tak delete gitu aja ya. Serasa dipikirin buatnya kembali lagi, baik-baik lagi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak, maksudnya tadi yang pengalaman positif ya, ya kita nanti mendekat gitu saja ya, mendekat dan nanti apa ada apa seperti ada ya menanyakan sesuatu yang tapi yang tidak bermasalah itu aja. Terus nanti biar nggak muncul lagi itu yang terjadi permasalahan dan nanti setelah itu kalau sudah damai mungkin bisa menyampaikan gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang luar biasa kalau Bunga Tuni ada masalah di rumah dengan suami biasanya mendekati dulu, terus ngobrol bareng. Yang lalu biarlah berlalu ya Mas. Sekarang kita rukun saja, gitu ya. Damai rasanya ya Bapak Ibu kalau ada masalah seperti itu diselesaikan dengan baik-baik. Namun, apakah setiap orang bisa melakukan seperti itu? Belum tentu. Mari Bapak Ibu kita belajar bagaimana menciptakan disiplin positif yang bisa kita terapkan nanti di sekolah maupun di dalam rumah tangga kita maupun di masyarakat. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kembali kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kemerdekaan dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, sekarang kita pahami dulu bersama disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, bisa menciptakan kita disiplin itu diri kita sendiri. Contoh kecil misalnya Pak Kohar lagi. Pak Kohar punya barang. Barang itu saya kepengen sekali memilikinya. Pak Kohar saya rayu-rayu, Pak tolonglah berikan pada saya. Itu barang sangat berarti bagi saya. Karena kegigihan Pak Kohar, walaupun sudah saya rayu, sudah kayak kasih ini, sudahlah Pak, tak belilah berapa harganya. Tapi karena beliau itu mempunyai pertahanan diri, maka rayuan apapun tidak akan mempan, kecuali kesadaran Pak Kohar sendiri memberikan barang itu kepada saya. Begitu pula Bapak Ibu, ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kalau tidak didukung dengan kesadaran diri, maka kita butuh cara bagaimana supaya kedisiplinan diri itu muncul secara internal dari dalam diri anak. Nah, di sini makna disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, di dalam menciptakan disiplin positif, ada teori bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Seperti hanya ketika Bu Fitri tadi menyampaikan, ada anak yang bermasalah. Anak melakukan masalah itu pasti ada tujuannya. Nah, jadi kita harus mendekatinya. Nah, kalau kita melihat semua perilaku itu memiliki tujuan, maka kita tidak lepas dari teori motivasi. Kalau kita berbicara tentang teori motivasi, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita tahu absen sekarang Bapak Ibu? Iya. Menurut Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tanpa terlambat, kira-kira mengambil motivasi yang mana? Menghindari hukuman? Atau mendapatkan imbalan? Atau menghargai diri sendiri? Menghargai sendiri supaya tidak ada merahnya. Pak Kohar juga sama. Ada yang mendapat imbalan. Imbalannya apa? Cair. TPP tidak dipotong. Ada yang karena takut hukuman tidak? Tidak. Berarti antara imbalan dan menghargai diri sendiri. Menurut hukuman sosial. Berarti ketiga motivasi masuk semua ya. Namun ada pembuat motivasi itu paling bagus, yaitu di dalam diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita. Kita sebagai guru adalah sebagai tuntunan. Kalau Bapak Ibu gurunya terlambat, ya kan? Apa pandangan murid-murid kita? Kalau Bapak Ibunya rajin, bagaimana pandangan murid-murid kita? Di situ ada hubungannya. Jadi mari Bapak Ibu kita kembalikan ke motivasi kita, bahwa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi secara internal yang terletak di nomor 3. Bapak Ibu, setelah motivasi kita hubungkan kembali dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan kontinus menciptakan pilihan baru. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi ketika kita menghadapi murid kita yang sedang melakukan kesalahan, ada kalanya kita perlu ingat kembali posisi kita itu sebagai apa. Nah, kita akan belajar menjadi posisi. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, kemudian ada posisi manajer. Posisi ini memiliki beberapa perbedaan. Sekarang siapa yang berrela hati untuk menjadi contoh saya kembali? Bang Kohar ya, Bang Kohar ya. Bapak Ibu sambil mencermati, nanti ketika kita menghadapi murid kita, hukuman seperti apa yang perlu kita berikan, konsekuensi seperti apa yang perlu kita
berikan. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi, apa yang bisa kita berikan. Nah, di dalam disiplin positif kita mengenal 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Bang Kohar berdiri, Bang. Sebagai contoh real aja, Bang Kohar murid saya gurunya, Bang Kohar dari sana. Ini pura-puranya Bang Kohar terlambat. Ya. Kohar, sekarang jam berapa? Kamu terlambat lagi. Hah? Harusnya masuk jam berapa? Setengah jam loh kamu terlambat. Ini sudah yang berapa kali? Sekarang lari lapangan 3 kali. Itu contoh yang pertama Bapak Ibu. Kalau melihat dari cara saya menegur Bang Kohar, kira-kira posisi saya sebagai seorang guru itu sebagai apa? Tulisannya enggak ketok ya? Sebagai penghukum, betul tadi siapa yang menjawab penghukum? Karena dengan nada yang keras, nada yang lantang, kemudian menghukum secara fisik, berlari-lari. Menurut Bapak Ibu itu ada efek jerahnya tidak? Muridnya akan jadi seperti apa? Apa yang Pak Kohar rasakan ketika guru Pak Kohar memperlakukan Pak Kohar seperti itu? Takut sama gurunya. Bapak Ibu guru satu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini ilmu bagi saya. Di dalam saya mengembangkan budaya disiplin positif. Karena saya kan terkenal paling galak ya Bapak Ibu ya. Ini mengajari saya bagaimana saya betul-betul menerapkan disiplin positif. Saya harus berubah dari 5 posisi kontrol ini. Mana yang paling tepat bagi saya, dan harapan saya Bapak Ibu guru juga mengikuti jejak saya, berubah. Walaupun Bapak Ibu guru sudah bagus-bagus semua, akan tetapi bisa kita tambahkan. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, lagi Bang Kohar terlambat lagi. Kamu lagi Kohar, kamu apa enggak kasihan toh Kohar? Saya sebagai wali kelas kamu itu malu Kohar. Bolak-balik seringkali kok kamu yang terlambat terus. Kenapa Kohar? Itu yang bilang kamu sendiri loh. Kenapa ya Bu? Gue malah baca tadi murid malah bertanya. Kamu nanya. Bapak Ibu, tadi dari ungkapan kata-kata saya posisi sebagai apa? Kohar, kamu apa nggak kasihan toh ya saya? Merasa bersalah, pinter, hebat, gurunya luar biasa, muridnya luar biasa. Ya, merasa bersalah karena saya menanyakan apa nggak kasihan pada saya. Kadang Bapak Ibu guru mempraktekkan seperti itu tidak kepada murid ketika bersalah muridnya? Sering ya. Aku jadi wali kelas izin banget Kohar gitu kan ya. Yang ketiga ya Bang Kohar. Kohar lagi. Kenapa sih Kohar? Kamu terlambat. Kamu kan anak pinter, anak kesayangan Bu Robi. Kenapa terlambat? Oh, motornya mogok. Ya sudah. Besok lagi disiapkan ya Kohar motornya dengan baik dan lihat waktu. Nah, Bapak Ibu, posisi saya sebagai guru sebagai apa Bapak Ibu? Teman, iya karena saya merangkul Kohar. Iya, lagi Kohar yang keempat. Begitu. Oh 5 Bang.
Iya, oke. Untuk peran pengganti. Kohar. Selamat pagi Kohar. Saya harus ngasih bintang kamu berapa? Bintang 7 ya Kohar. Awet saya gitu Pak. Ini sudah yang beberapa kali Kohar. Kan kemarin kita sudah janji. Nanti kalau kamu terlambat lagi, bintang yang sudah ada 100 akan saya ambil satu persatu berdasarkan kesalahan yang kamu perbuat. Kalau kamu terlambat, bintang 1 kayak ambil. Kemudian kalau kamu tidak berpakaian lengkap, bintang 2 saya ambil. Begitu Kohar. Bagaimana Kohar? Mau bintangnya saya ambil? Oke. Bapak Ibu, posisi saya sebagai apa di sini? Karena pakai tanda-tanda itu, sebagai yang keempat apa itu? Pemantau. Memantau Kohar. Oh, Kohar sekapat telu. Bintangnya juga siji. Ada kalau di dalam waktu pembelajaran dulu ada nilai sikap itu ya Bapak Ibu. Nilai sikap berapa kali, ada jurnalnya gitu. Kalau posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir. Ya. Kohar, ini jam berapa Kohar? Kenapa kamu terlambat Kohar? Antar teman dulu tadi. Kemana mengantarnya? Menunggu temannya mandi. Kohar, kenapa toh temannya mandi kok harus ditangani? Kan bisa mandi sendiri. Maaf, soalnya teman saya sakit buat. Temannya penakut. Takut dikit hantu ya? Oke, Kohar. Kemarin kan Ibu sudah sepakat dengan kelas kita. Sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya, menurut Kohar, keyakinan kelas mana yang Kohar lalaikan? Datang tidak tepat waktu. Kalau itu tata tertibnya Kohar, keyakinan. Contohnya saling menghormati, kemudian bekerja sama, hormat. Nah, dari keyakinan kelas mana yang sudah kamu lalaikan? Keyakinan menghormati diri sendiri. Menghormati diri sendiri. Yang di situ bunyinya saling menghargai dan menghormati orang lain kok. Berarti keyakinan kelas yang sudah Kohar lalaikan? Menghormati orang lain. Iya. Dan menghormati. Sekarang apa yang harus Kohar lakukan agar tidak terlambat lagi? Ya lebih pagi persiapannya Bu. Persiapan untuk datang ke sini ya. Misalnya 1 jam sebelumnya saya persiapan dulu terus berangkat kan tidak telat. Gitu. Terima kasih Kohar. Silakan duduk. Bapak Ibu, dari contoh simulasi itu, posisi kita yang mana ya Bapak Ibu? Tadi kan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Berarti yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, jika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu memperlakukan seperti yang terakhir, bagaimana perasaan murid Bapak Ibu? Nah, sekarang kembali ke Kohar aja deh. Kohar, kalau gurunya memperlakukan Kohar seperti itu, perasaan Kohar bagaimana? Yang terakhir, iya. Oh, luar biasa, bagus Kohar. Karena kita mengajak murid kita untuk mencari solusi atas masalah yang mereka miliki. Begitu Bapak Ibu, itu salah satu cara bagaimana kita menciptakan disiplin positif.
ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kembali atau kita bahas kembali hubungannya dengan disiplin positif tadi. Nah, sekarang ada contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini tadi motivasi juga. Bapak Ibu, kalau ada kalimat seperti ini, beratkah membangun motivasi internal murid oleh guru? Jawabannya oke, kita harus melihat karakter siswa. Kita butuh cara jitu agar anak-anak bisa termotivasi secara internal. Kemudian sekarang Bapak Ibu, tadi kalau kita melihat putra-putri kita melakukan kesalahan, ada bentuk konsekuensi, ada bentuk hukuman, dan ada bentuk restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu arti hukuman? Apa itu hukuman menurut Bapak Ibu? Hukuman adalah sanksi. Apa Bu Nati? Konsekuensi terhadap kesalahan. Konsekuensi terhadap kesalahan. Sedangkan konsekuensi itu sendiri apa, Bu? Nah, di sini ada Bu. Kemudian restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bandingkan ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita memilih yang mana untuk menciptakan disiplin positif di sekolah sehingga lingkungan kita itu aman, nyaman, anak-anak betah di sekolah. Orang-orang seperti saya yang galak semoga bisa berubah. Disiplin tetap disiplin Bapak Ibu, akan tetapi caranya yang kita rubah. Tadi dengan suara nada yang halus gitu kan, tidak membentak-bentak. Berbicara tentang hukuman itu bersifat tidak terencana, satu arah tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betul tidak? Tadi saya posisi penghukum. Marah tidak Bang? Yang pertama, yaitu saya menghukum siswa. Itu lebih baik sangat dihindari. Jangan memberikan hukuman fisik. Namun saya yakin di sekolah ini tidak ada satupun guru yang melakukan hukuman secara fisik. Kalau mungkin dengan kata-kata sebetulnya kita tidak bermaksud, namun anak yang sifatnya yang berbeda-beda mengartikan menyinggung perasaan. Ada kasus, boleh bercerita ya Bapak Ibu, kasus yang terjadi pada saya. Saya tidak marah secara suara, kamu itu harusnya begini, tidak. Tetapi ketika anak melakukan kesalahan, saya tidak menghargai hasil karyanya. Saya remas-remas kertasnya, kemudian saya buang. Anak itu ternyata membekas, nangis. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian dalam kehidupan saya di rumah dan sampai sekarang ini menjadi pembelajaran saya, semoga tidak terjadi pada Bapak Ibu guru. Ketika anak saya tidak mau sholat, Mbak Silvi, ketika saya masak itu sudah saya peringatkan, nok sholat, Mbak Ivi sholat. Tapi karena tidak segera melaksanakan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya memukulnya menggunakan susruk. Dan sampai sekarang ketika kita kumpul, kadang dia menasehati, Agis, manut sama ibu, jangan sampai ibu memukul kamu dengan alat apa. Itu menjadi penyesalan yang luar biasa. Walaupun tujuannya baik, tetapi cara saya yang salah ternyata.
Begitu Bapak. Selanjutnya itu hukuman ya Bapak Ibu berupa fisik dan tindakan saya tadi. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah kedisiplinan. Bersifat harus terjadi, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tidak nyaman dalam waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi sudah disosialisasikan sebelumnya. Sikap guru sebatas memonitor murid. Nah, ini kadang yang sering kita lakukan. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah tidak Bapak Ibu membuat konsekuensi dengan putra-putrinya di kelas? Contoh misalnya, murid tidak mengerjakan PR. Konsekuensi yang Bapak Ibu berikan apa? Coba Bu Eko pengalamannya, Bu Eko dibagi sebentar Bu Eko. Ketika ada murid yang tidak melakukan atau mengerjakan PR, konsekuensi apa yang pernah Bu Eko berikan kepada muridnya? Konsekuensi ya hampir sama dengan sanksi. Baik, biasanya saya akan jelas, kita biasanya kaget nih. Bukannya ini sudah diberikan nama, sudah disuruh diberikan waktu, kenapa sampai tidak bisa mengerjakan? Saya salah satunya akan menanyakan alasannya kenapa. Kemudian nanti kita carikan solusi supaya dia mau mengerjakan, sehingga nanti ibaratnya misalkan tugas, nilai tugasnya tidak kosong. Begitu tadi. Ini Bapak Ibu, konsekuensi yang harus diberikan Bu Eko yaitu memberi waktu kepada muridnya untuk mengerjakan. Nah misalnya Bu Eko, nanti istirahat dikerjakan ya, kita nanti ada jam kosong ketemu saya ya, nanti saya bantu, gitu ya Bu Eko yang bagus. Luar biasa Bu Eko. Nah itu Bapak Ibu yang kita maksud sebagai konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi. Ini yang diharapkan. Kalau tadi hukuman itu ditinggalkan, konsekuensi masih bisa dilakukan, restitusi yang diharapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Itu menurut Gosen. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi merupakan pilihan, mengajarkan tanggung jawab, pemecahan masalah. Murid adalah pemegang kontrol, dikuatkan dalam jangka waktu panjang, memupuk motivasi intrinsik, kemudian menguntungkan korban dan pelaku. Melalui restitusi diharapkan guru membantu murid untuk mampu mengevaluasi diri, untuk memperbaiki kesalahan dan memperoleh kembali harga dirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih yang mana? Antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, di dalam restitusi itu ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan. Segitiga restitusi. Nah, di sini ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid kita langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi seperti saya waktu menanyakan Pak Kohar, kenapa tuh Pak Kohar? Alasannya apa? Saya yakin setiap manusia itu pernah berbuat salah, ya, dengan nada halus karena posisi sebagai manajer. Di dalam restitusi diharapkan nanti Bapak Ibu guru itu masuk di dalam posisi
manajer. Langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, tadi dalam teori kontrol, semua orang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah, ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar manusia salah satu tidak terpenuhi, maka akan melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya, Mas Hanif, jika kebutuhan dasar Mas Hanif kasih sayang itu tidak terpenuhi, apa yang Mas Hanif akan lakukan? Di dalam kehidupan kita punya 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Jika salah satu itu kita tidak terpenuhi, pasti akan melakukan sesuatu hal di luar dugaan kita untuk memenuhinya. Yang pertama misalnya kebutuhan survival, kebutuhan hidup itu meliputi sandang pangan gitu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan diterima, kebutuhan kasih sayang. Nah, salah satu misalnya kebutuhan Mas Hanif itu kasih sayangnya tidak ada. Biasanya Mas Hanif melakukan apa? Mencari yang lain. Nah, seandainya sebagai murid kasih sayangnya tidak ada, kira-kira Mas Hanif akan melakukan apa? Muridnya itu nggak ada kasih sayang dari orang tua misalnya, Mas Hanif sebagai murid, kira-kira murid itu akan melakukan apa? Mencari guru yang lain, mencari pengertian, cari perhatian. Iya, cari perhatian. Nah, ketika seorang murid mencari perhatian dan kita tidak tahu bahwa murid itu ternyata kurang kasih sayang di rumah, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Tidak tahu, karena kita tidak tahu. Kita itu tidak tahu. Nah, apa yang biasanya kita lakukan sebagai seorang guru? Berusaha untuk menanyakan kepada siswa terkait apa yang sedang dirasakan. Oke, bagus sekali. Berarti kita harus tahu apa toh yang terjadi di rumah kamu. Kamu kok mencari perhatian saya, kalau diajar berbuat ulah, bermain sendiri, pengennya digatek kalau bunyi, gitu ya. Oke. Ya betul Bapak Ibu. Setiap orang memiliki kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi sehingga tidak akan terjadi masalah-masalah yang menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di dalam restitusi itu, mari Bapak Ibu kita merubah. Kita sama-sama berubah dari disiplin positif melalui keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah pernahkah membuat keyakinan kelas? Coba tunjuk jari Bapak Ibu, berbagi pengalaman yang sudah pernah membuat keyakinan kelas. Dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Sudah ada yang pernah membuat? Belum? Oke. Kalau belum pernah, mari Bapak Ibu kita belajar bersama. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam secara intrinsik untuk menjalankannya dibanding hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas berbentuk kalimat positif, tidak boleh ada dilarang, jangan, gitu ya. Kemudian tidak boleh, gitu, betul, Beko, luar biasa. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas berkontribusi dalam menyusunnya. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Kalau di dalam peraturan berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang perlu ditulis? Tanggung jawab. Betul tidak? Ya, oke. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas berbunyi menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, peraturan kan masih ada kata dilarang, jangan gitu kan. Tapi keyakinan kelas sudah mulai terperinci, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum lonceng. Komitmen pada tujuan atau hormat. Nah, bisa. Tidak melakukan perundungan. Nah, kebajikan apa? Keyakinan kelas apa yang perlu kita buat? Yaitu menghormati orang lain. Dilarang merokok, berarti kita kesehatan. Tidak berlari-lari di koridor, berarti keamanan dan keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bersama-sama sebagai wali kelas maupun guru, mari kita bersama-sama menciptakan disiplin positif menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, dengan memperlihatkan atau mengingat kembali kebutuhan dasar murid kita. Kemudian yang terakhir, ajak putra-putri kita di dalam membuat keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada sore hari ini terkait menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan disiplin positif. Sebagai guru, kita mempunyai kewajiban menciptakan lingkungan sekolah aman, nyaman, sehingga terbentuk siswa atau murid kita merdeka, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini contoh segitiga restitusi saya yang saya ambil kemarin dari kasusnya kelas 8G. Saya buat video. Nah, solusinya seperti ini. Kemudian kasus yang kedua, Septi yang menangis karena bullying. Kemudian Ridho meminta maaf. Ada tambahan sedikit Bapak Ibu, jika segitiga restitusi itu tidak sempat kita lakukan, insidental, kita bisa melakukan intervensi 30 detik dengan mengucapkan kalimat-kalimat peraturannya apa, coba. Kenapa kamu terlambat? Kan bisa dilihat. Kalau murid kita diajak berbicara secara halus, mereka senang. Makanya tadi saya sampaikan, ini pembelajaran bagi saya khususnya untuk berlatih mendisiplinkan anak dengan pendekatan segitiga restitusi dan menempatkan diri saya sebagai manajer. Harapan yang terakhir Bapak Ibu juga bisa menerapkannya. Begitu. Untuk yang terakhir tanya jawab, jika ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Namun kalau sudah cukup karena waktunya sudah
hampir jam 3, waktunya absen apel. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, coba sedikit saya mohon bantuannya Bu Har untuk merefleksi Bu Har, apa sih Bu Har yang kita pelajari, kita sinau bareng pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Rofi. Sebelumnya aplaus dulu untuk Bu Rofi. Ya, bagus sekali yang disampaikan Bu Rofi. Tentu saja ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, mulai dari kesepakatan kelas ya tadi ya, budaya positif, kemudian ada segitiga restitusi. Bagi saya secara pribadi saya juga senang bisa menambah pengetahuan tentang itu yang mungkin sebelumnya saya juga mungkin sering marah kepada anak ya, karena sudah ada pelajaran seperti itu, ilmu seperti itu ya kita berusaha untuk menenangkan diri menghadapi siswa, terutama untuk siswa yang istilahnya bermasalah. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Har, aplaus untuk Bu Har. Mungkin ada yang mau menambahkan refleksi satu lagi Bu Elia. Yang sejak tadi mendengarkan dari awal sampai akhir, apa sih Bu El yang Bu El rasakan, ilmu apa yang didapatkan dan apa yang akan Bu El lakukan? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Rofi. Presentasinya heboh, bagus, dan sepertinya dengan memberikan contoh-contoh seperti itu kelihatan jelas sekali. Karena kalau pakai kalimat-kalimat saja itu kita masih agak rancu ya, antara 3 tadi ya, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Untuk saya sebenarnya saya ini tipenya bukan yang meledak-meledak. Jadi selama ini saya kalau menangani siswa, ya saya berusaha lah untuk memahami siswa tersebut, kemudian untuk mengetahui isi hatinya. Saya tidak tahu kalau itu termasuk salah satu dari yang disampaikan Bu Rofi, karena saya tidak menyadari, ya hanya itu yang saya lakukan selama ini. Kemudian untuk siswa, memang terkadang siswa kita saat ini beda dengan siswa kita yang dulu-dulu. Karena zaman sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa membuat anak ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Sehingga mungkin kita sebagai guru menyesuaikan ya, dalam arti untuk penanganan siswa-siswa yang bermasalah itu kita harus berubah juga untuk mengimbangi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak. Dan apresiasi saya terhadap Bu Rofi cukup bagus nih, bagus sekali bahkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih Bu Rofi. Ya, sama-sama Bu Eli, tepuk tangan untuk Bu Eli yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu, mari kita melakukan perubahan dari zona nyaman. Bagaimana kita menciptakan lingkungan aman nyaman bagi murid kita. Terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik. Masuk semua? Iya. Siapa yang nggak masuk? Kenapa? Oke, anak-anak kita sejenak berdoa untuk Nila, semoga Nila segera di
pagi hari ini kita ketemu lagi. Namun tidak langsung belajar dulu. Oke? Hari ini kita akan membuat sesuatu yang nantinya membawa anak-anak itu punya tanggung jawab akan dirinya sendiri yang berhubungan dengan khususnya kelas kita dan sekolah. Oke? Ya, anak-anak tahu peraturan? Tahu. Ya, dari peraturan itu nanti kita akan bentuk ke dalam keyakinan. Nah, sekarang Bu Rofi minta anak-anak mengungkapkan pendapat masing-masing tentang peraturan yang sudah ada di sekolah maupun yang sudah ada di kelas kalian. Dari peraturan itu nanti kita buat ke dalam keyakinan kelas. Siap? Siap. Apakah anak-anak sudah punya bayangan tentang pendapat-pendapat tentang peraturan? Ya, masih ingat ya? Di awal MOS kita kemarin kan sudah dijelaskan Pak Selamet atau Bu Haji aula. Nah, sekarang kalian curahkan semua peraturan-peraturan yang anak-anak ketahui di sekolah maupun di kelas. Siap? Ya, siapa yang akan menulis terlebih dahulu? Ketika temannya menulis terlebih dahulu, yang lainnya bergantian nanti. Papan tulis akan Bu Rofi bagi menjadi 4 ya. Oke. Berarti ada berapa siswa yang maju? 4. Oke, silakan. Surahkan peraturan yang anak-anak ketahui. Ada buat maker 4. Silakan. Atau butuh komunikasi dulu dengan temannya? Diskusi dulu. Ya sudah, diskusi 1 menit dengan temannya. Peraturan apa yang mau ditulis? Silakan. Semuanya wajib menulis tuh ya. Oke. Yang dimiliki yang anak-anak ketahui. Sudah? Oke, silakan. Yang sudah langsung bisa maju. Langsung menulis. Buat rekernya ada. Masih ada tempat kosong. 1 lagi. Ayo semuanya. Apapun yang kalian ketahui ditulis. Apapun. Bu sama gak apa-apa ya yang kalian tahu. Pokoknya yang kalian tahu. Satu. Ya, silakan. Seingatnya yang kalian pernah dengar dan mungkin di kelas sudah pernah dibahas sama yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lain, boleh. Kadang kan guru juga punya kesepakatan ya, kesepakatan itu yang akan kita buat ke dalam keyakinan kelas. Silakan, ada tempat kosong.
bagaimana tadi peraturannya dalam berkomunikasi dengan sesama teman, dengan sesama guru, kepada guru. Kalau menjaga kesehatan, program sekolah kita apa kalau bahasa? Nah, itu masuk tidak? Masuk tidak? Iya, masuk. Silakan. Lanjut, yang belum sini, bagian sini, Yusuf. Ayo, Yusuf belum habis dulu. Ayo dimasukkan pendapatnya. Ayo Rita. Ada tempat kosong masih yang atas. Sampai yang tinggi. Yusuf. Belum. Itu masih kosong tuh. Kalah juga belum. Rafael juga belum. Ayo, Faiz sudah. Ayo Faiz Habibie. Kafe. Andra. Semuanya mencurahkan pendapatnya, gak perlu malu-malu. Ya, kita tidak mencari salah dan benar. Nanti kita buat keyakinan kelas yang harus kita taati, harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan takut cari lagi kita dapat salah. Iya kan?
Yuk kita coba baca bersama-sama. Setelah itu nanti kita sepakati yang mau dipakai keyakinan kelas kita yang mana. Oke? Dilarang
menjawab